Tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara tapi uluk salamu ya. Zaman semakin maju sehingga banyak ya perubahan juga mengikuti selera kemajuan. Yang dimaksud selera kemajuan itu adalah yang saya tahu dulu, menurut cerita sejarah, Bung Karno terlahir itu oleh dukun bayi. Ketika itu belum ada dokter mungkin. Yang saya tahu menurut catatan itu Jenderal Sudirman juga terlahir dari dukun bayi. Waktu itu belum ada dokter mungkin. Dan beliau berdua adalah sosok yang hebat di bumi Indonesia, di mana Bung Karno sebagai proklamator, Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar Jenderal Sudirman. Saya akan menceritakan sedikit bahwa kalau Jawa itu adalah ngenut rasa laku kang nyoto. Kawruh itu adalah pemahaman yang didapat dari hasil laku dan lalu dipraktekkan. Yang mana praktek yang nyata yang saya tahu, ketika bayi lahir tempo dulu itu tentunya sang ibu dan sang nenek menyediakan tampah. Tampah itu adalah sebuah alat dari bambu untuk napeni beras. Beras itu maknanya adalah berasa kalau kata orang kuno. Sedangkan bambu itu adalah bumbung, di mana itu bambu itu ada ros-rosnya. Ada satu ros, dua ros, ikatan yang memperkuat antara bambu itu, walaupun di tengahnya kosong namun di tengahnya ada ros yang berarti roso. Nah ini tembung saloka, berasa dan terlahir di dalam bambu yang bulat, namanya itu tampah, digunakan untuk napeni. Namun ketika bayi akan lahir tentunya disediakan tampah yang baru dan lalu bayi lahir ditaruh di tampah. Kebiasaan orang dulu ketika bayi lahir adalah digebyat dengan kata-kata jabang bayi aja kaget. Lah jabang bayi aja kaget ini bahwa kehidupan di alam sebelum lahir, di alam ruh ketika belum menempat ke janin atau alam sukma sebelum menempat ke janin. Ini jabang bayi tentunya telah memahami siapa penciptanya, lalu bagaimana dia harus bertindak karena ini sukma, bagaimana beliau harus sang sukma ini harus melakoni darmaning wajib ya, bukan ibadah. Kalau aslinya Indonesia itu ya Jawa khususnya adalah darmaning wajib, bagaimana melaksanakan kewajiban hidup di muka bumi. Sehingga alam sukma di bumi leluhur kita yang bisa merakit dengan titah langit, yang bisa merantai ke titah langit, bahwa roh atau sukma yang baru ini tentu kaget di muka bumi. Karena di alam sana tidak ada alam paduton. Paduton itu ya bertengkar mulut. Tidak ada orang yang berebut benar, tidak ada orang yang berebut pintar. Namun adanya matsinamadan toyotinayan, menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Namun ketika di bumi tentunya karena manusia ketempatan hawa nafsu yang berupa 4 anasir bumi, geni, banyu, lan angin, sehingga manusia itu ngetut dengan nafsu, tidak ngetut dengan sukma, atau mengikuti nafsu, tidak mengikuti sukma, lalu saling berlomba benar, berlomba pintar, berlomba kaya, dan mungkin berebut surga, mungkin gitu loh. Nah, padahal yang teramanat kepada sukma
sejati adalah manusia melaksanakan dharmaning wajib. Dan lalu perubahan yang saya maksud di depan itu perubahan zaman ini mengubah. Sekarang pemahaman dari Mancapraja atau dengan kata lain agama, bayi lahir itu tidak ada tampah. Bayi lahir itu tidak ada dukun bayi. Ya mungkin karena sesuatu kemajuan, saya tidak mengatakan dokter itu merebut tangannya atau merebut penghasilan atau merebut pemasukan dukun bayi, itu enggak, nanti saya keliru. Namun yang jelas dukun bayi sekarang posisinya harus manut dengan dokter, dan sedangkan dokter itu yang melahirkan mungkin adalah dokter, itu yang melahirkan adalah dukun bayi. Lah, saya akan menyampaikan bahwasanya pergeseran kawruh nyoto Jawa ketika dulu manusia itu bayi lahir itu digebyak, kenyataannya ketika tua itu, ketika dewasa itu lebih bisa berbakti daripada pergeseran nilai ibadah, lalu mengikuti jejak ketika bayi itu lahir diadani. Saya nggak mengatakan adan itu buruk, nggak. Cuma pada kasus nyatanya kalau dulu itu manusia terlahir di atas tanpa itu digebyak, dan lalu masa tuanya lebih bisa berbakti, lebih bisa tahu diri, lebih bisa sungguh-sungguh dalam hidup. Sekarang kasus nyatanya setelah diadani itu lebih banyak anak yang, ya mohon maaf, kita bisa melihat sendiri, sekarang itu banyak yang motor, sekarang banyak kejadian-kejadian yang kurang berkenan, ya, kurang sesuai dengan harapan orang tua. Kejadian itu kurang sesuai dengan harapan orang tua, di mana anak mesti bisa junjung dhuwur mendem jero asmane wong tua. Sekarang kecenderungannya adalah sebaliknya. Nah, saya akan menanyakan kepada kita semua, apakah yang demikian ini kita tidak tergugah, yang bahwasanya kawruh nyoto Jawa itu mesti dibangkitkan kembali, bahwa bayi lahir itu lebih baik dinampan atau tanpa, dan lalu ya dengan kata-kata jabang bayi aja kaget, agar tidak kaget dalam hidup di muka bumi ini, lalu bisa lebih tahu diri, bisa lebih tahu dharmaning wajib, daripada mohon maaf ketika kita itu mengikuti budaya Mancapraja, bayi lahir diadani, dan lalu mohon maaf sekali, bisa jadi malah besarnya edan, karena tabiat bumi mawaciri. Bumi mawaciri yang saya maksud adalah orang Nusantara adalah mesti kembali kepada jati diri Nusantara. Orang Arab ya mungkin tabiat Arab, sehingga tidak campur aduk, ya. Bukan berarti saya merendahkan, namun saya menginginkan, saya bermaksud bahwasanya kita mesti punya jati diri, kita mesti sungguh-sungguh dalam melaksanakan kawruh nyoto bumi Nusantara ini, sehingga kita itu tidak terombang-ambing dalam hal-hal yang tidak semestinya. Nah, lebih lagi saya mau menyampaikan permohonan kepada seluruh bangsa Indonesia ini, seyogianya posisi budaya kita lebih tinggi atau lebih dikedepankan daripada budaya Mancapraja. Saya rasa demikian, terima kasih. Sirap